Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian bacaan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami bisa sekali lagi datang membaca kebenaran firman-Mu. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Kau berikan kekuatan untuk bisa memberitakan kebenaran firman-Mu. Bantu setiap kami di pagi hari ini. Berikan kami ketenangan pikiran, ketenangan hati, untuk bisa mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada setiap dari kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun 2020. So sekalian, tahun ini adalah tahun yang sangat spesial. Saudara bayangkan, di tahun 2019 siapa yang sangka setahun kemudian kita akan berada di situasi seperti sekarang ini. Saudara, kalau ada satu kata yang bisa kita pakai untuk merangkum apa yang terjadi di tahun ini, apa yang akan saudara pakai? Kata apa? Mungkin sulit, mungkin bingung, mungkin gagal, mungkin bencana. Saudara, menurut saya ada satu kata yang sangat baik yang bisa merangkum apa yang terjadi sekarang. Kata itu adalah perubahan. Bayangkan saudara sekalian, hanya dalam jangka waktu beberapa bulan, setiap dari kita berubah. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Pola hidup setiap manusia berubah. Kebiasaan kita berubah, kebijakan ekonomi berubah, pendidikan berubah, teknologi berubah. Dan bukan hanya itu, perubahan ini terjadi begitu tiba-tiba dan kita dipaksa untuk berubah, siap tidak siap. Dan saudara, new normal, kata ini sering dipakai untuk menggambarkan perubahan yang terjadi itu. Kita bukan lagi berada di normal yang lama, tapi kita sekarang sedang memasuki sebuah kehidupan, sebuah normal yang baru. Dan saudara sekalian, kalau tatanan kehidupan setiap dari kita berubah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan gereja? Apakah gereja juga akan berubah? Nah, kalau gereja berubah, seperti apa? Seperti apa new normal bagi kehidupan gereja kita, pelayanan kita? Dan kalau kita memang harus berubah, ke arah mana gereja harus berubah? Saudara, apakah new normal itu adalah old normal yang tertunda untuk sementara waktu? Sampai pandemi ini berlalu, kita kembali ke old normal yang lama. Saudara, apakah new normal ini sama dengan old normal, tapi kita tambahkan teknologi-teknologi yang baru? Nah, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat, kalau memang kita harus memasuki new normal ini, penting bagi kita untuk pikirkan baik-baik seperti apa pelayanan gereja new normal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kemana lagi kita harus cari jawabannya?
kalau bukan dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Mari saya mengajak jemaat sekalian, kita bersama-sama kita melihat kembali titik awal di mana gereja Tuhan terbentuk untuk pertama kalinya. Saudara bisa membuka Alkitab saudara ke perikop yang baru saja tadi kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. Saudara memiliki Alkitab, tolong dibuka di bagian ini karena kita membahas bagian ini. Sebelum kita melihat isi dari perikop ini, kita harus perhatikan dulu apa konteks di sekitar pasal kedua ini. Apa yang sudah terjadi di sini. Saudara perhatikan di pasal pertama dicatat bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, yang memberikan kepada murid-muridnya satu amanat agung pada para rasul yang menjanjikan kuasa Roh Kudus yang akan datang kepada mereka. Nah, supaya apa? Supaya para rasul-rasul itu bisa melanjutkan misi agung Allah bukan hanya di Yerusalem, tapi ke seluruh dunia. Nah, dimulai dari momen tersebut di sepanjang Kisah Para Rasul dicatat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa melalui pelayanan para rasul ini untuk membawa misi Allah ke seluruh dunia. Nah, di pasal kedua ini kita melihat Rasul Petrus. Setelah dia menerima kuasa Roh Kudus, ia berkhotbah untuk pertama kalinya kepada beribu-ribu orang. Dan dengan penuh kuasa, Rasul Petrus mengabarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Nah, satu hal yang luar biasa terjadi. Di ayat 41 dicatat 3.000 jiwa, kira-kira 3.000 jiwa bertobat. Dan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Saudara sekalian, sejak hari itu jemaat Tuhan, jemaat mula-mula yang pada akhirnya kita kenal sebagai sebuah gereja, gereja Kristen, terbentuk untuk pertama kalinya di kota Yerusalem. Nah, saudara, bagian yang baru saja kita baca di ayat 42-47, Lukas selalu mencatat sebuah catatan yang luar biasa tentang seperti apa karakteristik jemaat mula-mula ini. Dan semua hal ini dirangkum di ayat 42. Saya bacakan ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara perhatikan ada 4 hal di sini yang ditekankan oleh Lukas. Yang pertama, mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul. Bertekun dalam persekutuan. Dalam berkumpul dan dalam berdoa. Saudara perhatikan, 4 hal tersebut ada sesuatu yang menarik di sini. Karena keempat hal ini menggambarkan, menunjukkan bahwa kehidupan bergereja bagi jemaat mula-mula memiliki aspek vertikal dan aspek horizontal. Apa maksudnya? Aspek vertikal adalah aspek relasi dengan Tuhan. Dan aspek horizontal adalah aspek relasi dengan sesama. Lalu di ayat 42 sampai 47, Lukas sang penulis menjelaskan bagaimana keempat karakteristik ini tampak dalam kehidupan berjemaat dan bergereja mereka. Saudara sekalian, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat 3 hal penting yang bisa kita pelajari dari jemaat mula-mula ini. Dan pada akhirnya saya mengajak kita memikirkan apa implikasinya kepada kehidupan kita sekarang, khususnya ketika kita memikirkan pelayanan gereja new normal. Hal yang pertama, kita bisa melihat bahwa pelayanan gereja adalah tentang relasi vertikal dengan Tuhan. Dari ayat 42 sampai 43. Saya bacakan sekali lagi. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. So sekalian, saya rasa banyak dari kita tidak sulit untuk menyangkali bahwa ibadah memang adalah tentang aspek relasi vertikal antara manusia dengan Tuhan.
Saudara ke gereja ngapain biasanya? Datang mencari Tuhan. Tapi bukankah semua agama mengajarkan hal yang sama? Lalu apa keunikan dari gereja Kristen? Saudara perhatikan ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama, mereka bertekun pada pengajaran para rasul. Hal pertama yang menjadi karakteristik unik dari jemaat Tuhan adalah ketekunan mereka pada pengajaran para rasul. Nah, mengapa para rasul? Karena para rasul adalah orang-orang khusus yang dipilih, yang dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri untuk melanjutkan misi agungnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, oleh karena itu saudara perhatikan di ayat 43 dikatakan sama seperti bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat dan tanda-tanda, para rasul juga diberikan karunia yang sama, khusus dan spesifik untuk melakukan mukjizat dan tanda-tanda itu. Saudara perhatikan bagian ini itu tidak mengajarkan atau tidak mengatakan bahwa setiap gereja Tuhan harus ada mukjizat dan tanda-tanda. Tapi yang dikatakan di ayat 43 adalah perhatikan para rasul tersebut, mereka memiliki karunia khusus sama seperti Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada mereka untuk melanjutkan misi agung itu. Saudara, para hamba Tuhan, pendeta itu bukan rasul. Para rasul diberikan sebuah karunia khusus, panggilan khusus dengan maksud tertentu. Dan para rasul diilhami oleh kuasa Roh Kudus untuk menuliskan kebenaran Allah menjadi sebuah firman Tuhan yang sekarang kita kenal sebagai Alkitab. Jadi gereja jemaat Tuhan tidak didorong untuk melakukan mukjizat atau tanda-tanda, tapi untuk apa? Ayat 42. Bertekun pada pengajaran para rasul. So sekalian, inilah keunikan pertama dari ibadah kita sebagai orang Kristen. Karena esensi dan fondasi dari jemaat Tuhan, dari gereja Tuhan adalah mendengar firman Tuhan. Saudara, Tuhan kita di dalam Alkitab bukanlah Tuhan yang diam. Tapi dia adalah Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berbicara. Dan oleh karena itu, respon natural kita sebagai umat Tuhan adalah mendengar suaranya, mendengar firman-Nya. Dan oleh karena itu, ketika kita datang untuk beribadah ke gereja, kita tidak datang untuk mengosongkan pikiran dan hati kita dan bermeditasi sendiri. Tapi kita datang bermeditasi di dalam pemberitaan firman Tuhan agar kebenaran itu masuk ke dalam pikiran dan hati setiap dari kita. Saudara sekalian, firman Tuhan bukan aksesoris ibadah, tapi ini adalah pusat dari ibadah kita. Seringkali dalam kehidupan gereja kita, ketekunan dalam pemberitaan firman Tuhan itu sering terabaikan. Bahkan digeserkan, digantikan dengan apa? Acara-acara yang menarik, program-program, kemasan-kemasan yang spektakuler. Kenapa? Banyak orang berkata, jangan banyak khotbahnya, nanti orang takut, orang bosan, gak mau datang lagi ke gereja. Acaranya kurang menarik. Saudara, mengapa kita ragu? Atau jangan-jangan kita malu dengan kekuatan pengabaran firman Tuhan itu sendiri. Sekalian, jangan takut dengan kekuatan firman Tuhan. Rasul Paulus di surat Roma pasal pertama ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tahukah saudara bahwa Alkitab itu lebih dari sekedar kata-kata bijak atau buku panduan atau hikmat dunia. Tapi Alkitab adalah firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Tuhan Allah pencipta kita yang paling mengerti setiap dari kita. Firman Tuhan yang bisa menilik isi hati kita yang paling dalam. Mengapa kita tidak mau bertekun di dalamnya? Saudara, Alkitab bukan milik hamba Tuhan atau milik kaum terpelajar saja.
Karena firman Tuhan berbicara kepada setiap orang. Dari anak sekolah minggu sampai para lansia. Konon seorang bapak gereja bernama Augustine pernah dicatat berkata, kebenaran firman Tuhan itu cukup dangkal untuk dimengerti. Sehingga anak kecil pun bisa tidak akan tenggelam bermain di sana. Dan cukup dalam sampai gajah pun bisa berenang di dalamnya. Sesekalian di masa pandemi seperti sekarang ini, kita boleh tidak memiliki gedung. Kita boleh tidak memiliki panggung, lampu-lampu sorot atau sound system yang bagus. Atau acara-acara yang menarik. Tapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah pengabaran firman Tuhan itu sendiri. Kalau poin pertama, aktivitas vertikal yang mereka lakukan adalah mendengar suara Tuhan. Maka masuk akal. Kalau aktivitas vertikal kedua yang mereka lakukan adalah berbicara kepada Tuhan lewat doa. Saudara, doa adalah karunia yang Allah berikan kepada kita anak-anaknya. Dan jemaat mula-mula tahu betul akan hal itu. Dan mereka bertekun di dalamnya. Tapi sekali lagi, bagaimana dengan kita? Apakah doa itu bagi kita sebuah beban? Atau sebuah checklist yang harus kita penuhi karena kita orang Kristen? Oh, saya sudah doa hari ini, centang. Oh, saya sudah ikut PD minggu ini, cek. Sekalian di dalam doa, dalam aktivitas doa, kita bisa merasakan suatu keintiman relasi dengan Bapa kita di surga. John Calvin menggambarkan doa itu seperti sebuah percakapan intim di dalam satu keluarga. Sama seperti seorang anak berkomunikasi dengan bapaknya. Begitu juga dengan doa kita. Doa adalah sebuah karunia yang saudara miliki, yang saya miliki sebagai anggota keluarga Allah. Apakah kita mau berdoa? Sekalian di masa di mana kita tidak bisa beribadah secara komunal, apakah saudara membaca firman Tuhan? Apakah saudara berdoa kepada Tuhan? Apakah doa dan firman Tuhan merupakan asupan gizi rohani saudara setiap harinya? PSBB, lockdown, mungkin menutup akses kita untuk bisa bertemu dengan orang lain. Tapi ini sama sekali tidak menutup akses kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Saudara, Rasul Paulus di lockdown selama bertahun-tahun di dalam penjara, tapi ia tetap bisa bertekun di dalam firman Tuhan dan doa. Hal yang kedua, pelayanan gereja adalah tentang relasi horizontal dengan sesama. Saudara, poin kedua ini adalah satu aspek yang sering kali kita lupakan dalam kehidupan ibadah kita. Saya bacakan sekali lagi dari ayat 44 sampai 46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Surah bagian ini dengan indah menggambarkan kepada kita seperti apa kehidupan jemaat Tuhan pada saat itu. Ada cukup banyak hal yang menarik di sini. Tapi saya mengajak kita untuk melihat 3 hal yang kita bisa perhatikan di sini. Perhatikan ayat 44. Bersatu. Jemaat mula-mula datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi dikatakan bahwa mereka bersatu di dalam Kristus. Saudara, tidak ada yang namanya membeda-bedakan status mereka. Kaya atau miskin, terpelajar atau tidak. Setiap dari mereka memandang sesama dalam satu kesatuan sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Kristus. Saudara, jemaat mula-mula tidak banyak yang kaya. Tapi mereka datang dengan latar belakang yang mungkin berbeda-beda.
Dan dicatat di ayat ke-45, bahkan di tengah kekurangan mereka sekalipun, yang lebih berbagi dengan yang kurang. Karena mereka adalah satu kesatuan. Hal yang kedua, mereka berbagi hidup. Perhatikan di ayat 46. Mereka bertekun dan sehati berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Mereka makan bersama-sama. Saudara perhatikan di sini. Persekutuan mereka terjadi bukan hanya di balik tembok gereja. Tapi persekutuan mereka terjadi dalam keseharian hidup mereka. Sesering mereka makan setiap harinya, sesering itulah mereka bersekutu sebagai satu jemaat di dalam Tuhan. Mereka menjadi orang Kristen bukan hanya hari Minggu, tapi dalam setiap hari mereka. Hal yang terakhir, perhatikan dengan gembira dan tulus hati, ayat 46b. Di sini dicatat bahwa persekutuan mereka itu terjadi bukan dengan paksaan, tapi dengan gembira dan dengan tulus hati. Kasih itu dibagikan tanpa ada dorongan atau paksaan. Pelayanan sesama itu terjadi secara organik dan natural. Secara mereka tidak harus masuk ke tim pelayanan sebelum mereka mengasihi sesama. Mereka tidak harus menjadi staf gereja dulu atau dibikinkan roster untuk bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Tapi dengan sukacita, dengan ketulusan hati, mereka berbagi hidup. Mereka mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara ketika membaca ayat tersebut. Apakah gambaran seperti ini juga menggambarkan kehidupan gereja Tuhan, gereja kita di zaman sekarang ini? Saya rasa mungkin lebih banyak tidaknya daripada iyanya. Salah satu kendala mengapa kita lebih cenderung memikirkan aspek vertikal di dalam persekutuan, di dalam ibadah daripada aspek horizontal. Karena relasi horizontal itu sulit. Relasi antar manusia itu repot, rumit, melelahkan. Saudara, memiliki relasi dengan orang yang menyukai kita, itu gampang. Memiliki relasi dengan orang yang hobinya sama, latar belakangnya sama, bahasanya sama, itu gampang. Tapi kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan dunia ini? Tuhan Yesus berkata di Lukas pasal 6 ayat 32. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Saudara, berbagi kasih itu memerlukan pengorbanan. Karena berbagi kasih berarti kita harus membuka diri kita, menerima perbedaan, bahkan siap untuk dikecewakan. Jadi mengapa jemaat mula-mula mau melakukan ini? Karena mereka mengerti siapa identitas mereka di dalam Tuhan. Sebab mereka mengerti bahwa pelayanan sesama itu bukan hanya tugas kelompok orang, tapi setiap jemaat Tuhan. Mengasihi dan memperhatikan sesama itu bukan program gereja, bukan hanya tugas diakonia atau tugas bidang persekutuan, tapi ini tugas kita bersama sebagai jemaat Tuhan. Nah, khusus di masa seperti sekarang ini ketika pandemi membatasi banyak sekali program-program gereja, sebenarnya ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Tapi juga sebuah kesempatan bagi kita sebagai jemaat Tuhan untuk bisa mulai memikirkan apa peran yang bisa saya ambil sebagai jemaat Tuhan. Apa kasih yang bisa saya berikan kepada orang lain. Secara mungkin kita berbeda dengan jemaat mula-mula pada saat itu. Kita tidak bisa berkumpul untuk makan bersama. Tapi kita tetap bisa berbagi kasih dengan cara yang lain. Saudara tidak harus menunggu arahan dari majelis atau dari gereja. Mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain ini bisa sederhana. Mengirimkan WA, menanyakan kabar mereka. Saudara, saya bersyukur di BC Serpong saya bisa melihat sendiri banyak aspek horizontal ini yang kita lakukan. Dan rasa kekeluargaan itu ada. Tapi masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan saudara, apakah hal ini hal yang sulit? Sulit.
Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang egois. Kita lebih memilih untuk diperhatikan daripada memperhatikan orang lain. Tapi oleh karena itu, kata bertekun dipakai oleh Lukas di sini. Kita harus bertekun dalam persekutuan dan bertekun dalam pertemuan. Karena kita adalah manusia yang lemah. Tapi kita bisa berdoa, kita minta pertolongan Tuhan untuk mengubah hati kita. Sebelum kita melihat poin yang terakhir, saudara perhatikan bahwa bagi jemaat mula-mula, aspek vertikal dan aspek horizontal di dalam kehidupan gereja mereka itu tidak terpisahkan. Karena keinginan mereka untuk bersekutu itu lahir dari pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Dan perhatikan di akhir ayat 47. Persekutuan mereka menghasilkan apa? Menghasilkan pujian kembali kepada Allah. Kalau saudara lupakan hal ini, ingatlah salib. Aspek vertikal dan aspek horizontal itu tidak bisa dipisahkan. Itu dua bagian yang esensial. Karena kehidupan ibadah vertikal tanpa horizontalnya hanya akan menjadikan gereja sebagai ruang pertemuan, sebagai satu aula kosong. Kehidupan ibadah horizontal tanpa aspek vertikal menjadikan gereja hanya sebuah klub sosial. Tapi kehidupan ibadah, kehidupan gereja dengan dua aspek ini bersama-sama adalah karakteristik jemaat Tuhan yang dibentuk oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, poin terakhir, pelayanan gereja adalah tentang jiwa-jiwa yang diselamatkan. Hal terakhir yang bisa kita pelajari dari jemaat mula-mula, kita bisa melihat bagaimana fokus dari pelayanan mereka bukan ditujukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga terhadap orang di luar sana. Perhatikan bagaimana Lukas mengakhiri bagian ini. Ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, saya mengakhiri khotbah hari ini dengan dua aplikasi. Di satu sisi, ketika kita membaca perikop seperti ini, kita harus berhati-hati. Jangan gunakan apa yang dicatat di sini sebagai satu cara untuk menghakimi kehidupan gereja kita sekarang. Saudara, Kisah Para Rasul adalah sebuah narasi yang mencatat secara historis bagaimana Allah menyatakan kuasa-Nya lewat pekerjaan Roh Kudus, di mana misi Tuhan Yesus dilanjutkan lewat para rasul. Dan ketika jemaat mula-mula ini dibentuk, ini adalah satu event yang unik dan istimewa. Jadi perikop ini bukan ditulis sebagai tata gereja. Seakan-akan kalau jemaat kita tidak terlihat seperti apa yang dicatat di sini, maka kita bukan jemaat Tuhan yang sejati. Bukan. Tapi justru ketika kita datang dan membaca perikop seperti ini, kita bisa memakai kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca sebagai lensa kacamata untuk melihat, menilik kembali kehidupan gereja kita. Dari masa pandemi ini kita memang dipaksa untuk berubah, untuk masuk ke sebuah normal yang baru. Tapi ini mungkin juga waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan pelayanan kita. Untuk melihat, untuk menata ulang prioritas pelayanan kita, baik secara individual maupun secara komunal. Saudara, saya tidak tahu berapa lama lagi pandemi ini akan berlanjut. Dan jujur, kalau pandemi ini sudah berlalu, apakah kehidupan gereja kita akan kembali seperti dulu lagi? Mungkin iya, tapi ada kemungkinan juga tidak. Saudara sekalian, kalau Tuhan memang mengizinkan kita untuk membuka kembali pintu gereja kita, jangan sia-siakan waktu yang sudah berlalu ini. Kita jadikan ibadah new normal kita lebih dari sekedar kembali ke normal yang lama. Atau kembali ke normal yang lama plus teknologi digital. Bukan itu poinnya.
ibadah new normal itu lebih dari sekedar suasana baru, protokol kesehatan baru, dan lain sebagainya. Tapi ibadah new normal kita haruslah sebuah komitmen baru untuk kembali lagi kepada apa esensi ibadah itu pada awalnya. Saudara, apakah kita mau kembali bertekun kepada pembacaan firman Tuhan? Apakah kita mau bertekun di dalam doa? Apakah kita mau bertekun di dalam persekutuan? Dan apakah kita mau bertekun untuk berbagi hidup dengan orang lain? Dan apakah kita mau menjadi satu gereja yang memiliki visi dan misi untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan? Saudara, masa-masa yang kita lewati ini memang sulit. Setiap dari kita merasakannya. Tapi sepanjang sejarah gereja, perubahan itu terus terjadi. Dan perubahan itu tidak pernah gampang. Sepanjang sejarah gereja, gereja terus belajar untuk beradaptasi melewati penganiayaan, wabah, bencana, perang, kelaparan, kekeringan, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang pasti, percayalah, sama seperti bagaimana Roh Kudus dengan penuh kuasanya memulai jemaat Tuhan yang baru untuk pertama kalinya, adalah Roh Kudus yang sama yang menuntun gereja Tuhan melewati krisis-krisis dunia ini. Dan percayalah, Roh Kudus yang sama juga akan menuntun kita melewati krisis ini menuju suatu normal yang baru. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, Kau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Bapa, di pagi hari ini kami diingatkan sekali lagi oleh kebenaran firman-Mu tentang bagaimana lewat kuasa Roh Kudus-Mu, misi agung-Mu, amanat agung-Mu itu tidak bisa digagalkan. Kau yang memulai, Kau yang menuntun, dan Kau yang akan menjaga kami pada akhirnya. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami BC Serpong. Ajar setiap kami untuk menilik ulang kehidupan ibadah kami. Ajar kami untuk terus bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk terus giat berdoa. Untuk tidak menyerah untuk bersekutu antara satu dengan yang lain walaupun mungkin ini sulit. Karena kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap diri kami. Kuatkan kami Tuhan untuk melewati krisis ini. Agar kami dibentuk menjadi satu gereja yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Dan apabila Engkau mengizinkan gereja kami Engkau pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kami berdoa meminta semuanya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan pujikan doxa